Oke, selamat datang kembali para siswa semuanya pada kegiatan pembelajaran matematika di kesempatan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Maksudnya di sini yaitu penggunaan induksi matematika penggunaan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Sebelum membahas lebih lanjut kepada contoh penggunaan daripada induksi matematika untuk membuktikan sebuah pernyataan matematis ya. Di sini akan Bapak jelaskan dulu secara singkat prinsip induksi matematika itu ya seperti apa gitu kan. Jadi secara singkat prinsip induksi matematika digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada sebuah pemisalan PN. PN itu apa sih? PN adalah sebuah pernyataan matematis ya. Untuk setiap bilangan asli n. Jadi nanti P-nya adalah isinya tentang pernyataan matematis. Jadi ada 3 nanti di situ. Ada berupa deret bilangan, ada ketersamaan, ada keterbagian. Karena PN-nya dikenalkan untuk pembuktian dengan prinsip induksi matematika terpola dalam 3 ini ya, tiga macam ini ya. Ada berupa deret, ada deret bilangan maksudnya ya. Ada berupa ketersamaan, ada berupa keterbagian. Kita misalkan itu sebagai PN. Nah, ini PN-nya. PN adalah pernyataan matematis yang akan kita buktikan ya dengan menggunakan prinsip induksi matematika dan berlaku untuk setiap bilangan aslian. Jadi nanti pernyataan matematisnya itu baik deret, bilangan maupun keterbagian maupun ketersamaan semuanya berlaku untuk bilangan asli n ya. Lanjut ya. Langkah yang pertama yang sekalian lakukan, kita harus bisa menunjukkan PN ini untuk n-nya bilangan asli dengan n-nya harganya 1. Maka nanti di sini P1 di sini ya. Harus kalian tunjukkan bernilai benar secara kaidah matematis. Nah, itu langkah 1 ya. Kemudian setelah itu sudah selesai, langkah ke langkah 2 yaitu kita mengasumsikan untuk n bilangan asli dengan n-nya k ya, seperti ini. Maka ini kalau kita ganti k jadi kan ini p dalam kurung k nih ya. Asumsikan ini bernilai benar. Nah, setelah ini diasumsikan bernilai benar, langkah selanjutnya kita harus bisa menunjukkan untuk n bilangan asli dengan n-nya adalah k plus 1. Berarti nanti p dalam kurung k plus 1 juga bernilai benar pula ya. Kalau memang sudah selesai terpenuhi semuanya, artinya langkah 1 terpenuhi, P1 bernilai benar, langkah 2 PK 1 terpenuhi bernilai benar, langkah 3 adalah cuma kesimpulannya saja ya. Apa? Yaitu kalau langkah 1 langkah 2 semua terpenuhi, bernilai benarnya sudah memenuhi syarat ya, dua-duanya bernilai benar, langkah 1 langkah 2 ini sudah terbukti secara logis kalian menunjukkan bernilai benar semuanya ya. Maka disimpulkan nanti PN ini ya sebuah pernyataan matematis ya untuk n bilangan asli adalah sah secara prinsip induksi matematika, dinyatakan terbukti. Nah, itu ya. Itu gambaran singkat terkait dengan
pembuktian menggunakan induksi matematika. Kalian nanti silakan kalian lihat penjelasannya di video ini ya. Pada handphone kalian Bapak sudah sisipkan di GCR ya, di GCR Google Classroom ya. Nah, kira-kira seperti itu secara singkat untuk prinsip induksi matematika. Isinya cuma 3 ini ya. Kalau yang di bawahnya ini Bapak sisipkan di sini adalah ringkasan pengertian kata samaan itu apa itu kan. Nah, kalau kata samaan ya otomatis ada simbol kayak gini nih. Nah, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini kan kalian sudah tahu ya. Nah, ini kata samaan. Kemudian ada sifat-sifat kata samaan seperti ini ya. Kalian tinggal baca aja ini ya. Seperti ini ya. Ini aksioma-aksioma yang nanti kepakai dalam langkah pembuktian 1 dan 2 yang tadi itu ya, untuk menunjukkannya pakai seperti ini, sifat-sifat ini ya. Ada 10 ya. Kalau bentuk keterbagian ya di sini Bapak sisipkan tentang pengertian keterbagian secara teori bilangan seperti ini ya. Ini simbol A membagi habis B, atau B kelipatan dari A sama aja seperti ini ya. A membagi habis B, A faktor dari B itu kan, A membagi B sama aja ya. Kalian tinggal baca aja ya. Untuk ini dipakai nanti untuk menunjukkan ya langkah 1 dan langkah 2. Lebih lanjut kita langsung pada contoh saja ya, supaya lebih jelas ya, seperti itu. Oke, di contoh soal 1 sedikit Bapak jelaskan ya sebagai pendahuluan lah ya. Penggambaran menuangkan ya pembuktian dengan prinsip induksi matematik dari sebuah pijakan matematis. Di sini bentuknya deret ya. Nah, deretnya. Di sini contoh soal 1, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n-1. Ini artinya 2n-1 ini suku terakhirnya ya. Nah, itu kan. Itu kalau dijumlahkan total ya menghasilkan hasil jumlahnya adalah n kuadrat. Itu pertanyaannya, buktikan ini menggunakan induksi matematika seperti yang diterangkan di atas, bahwa kita buat dulu PN-nya. Nah, berarti PN-nya yang mana? Karena soalnya seperti ini, berarti ini sebagai PN-nya. Nah, ini sebagai PN-nya ya. Ini PN-nya. Baru kita menyelesaikan dengan langkah 1 seperti apa, menunjukkan supaya P1 ini benar-benar seperti apa. Nah, ya lebih jelasnya ya kita sama-sama simak ya. Untuk n yang sama dengan 1, jika n bilangan asli dengan n sama 1, berarti kan kalau kita masukkan n nya 1, berarti ke sini kan P1 ya. Setuju ya? Oke, setuju ya. Kalau n nya 1 nih, ini 1 nih ya. Berarti kan sini kan jadi kan ganti dengan 1 nih n nya. Jadi kan jadi P1. Nah, ya. Kalau kita tuliskan ya, berarti rumusnya di ruas kiri kan diganti dengan 2 kali 1 pada 1 ya. Nah, kayak gini kan. Kalau ruas kanan jadi 1 pangkat 2 gitu kan. Supaya ini benar, berarti kita harus menunjukkan apakah ini itu nilainya sama dengan ruas kanan. Ya, kita bedah bareng-bareng ya. Lihat ruas kiri kan di sini kan ya. Nah, 2 kali 1 kan pasti 2 ya, dikurangi 1 ya. Kalau 1 pangkat 2 kan berarti kan 1 kali 1 ya. Iya. 1 kali 1 berapa? 1 dong, iya kan. Nah, 2 kali 1
pasti 1. Nah sekarang lihat nih, ruas kiri nilainya 1, ruas kanan nilainya 1, sama dong ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan kan. Nah karena ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, maka dengan demikian P1 dikatakan bernilai benar untuk N-nya 1. Nah begitu cara penuangkannya untuk poin atau langkah 1 ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian ya. Selanjutnya langkah 2. Langkah 2 kita ambil asumsi. Apa asumsinya? Ya asumsinya seperti ini. Untuk N bilangan asli dengan NK, asumsikan yaitu karena N nya diganti dengan K, berarti kan ini kan ganti dengan K nih, PK berarti kan ya, seperti kan ya, ini ganti K ya, berarti kan isinya apa? Berarti kan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah titik tambah ini ganti juga dengan K, 2K jadi min 1 sama dengan K kuadrat. Ini adalah benar. Setelah kita membuat asumsi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian harus bisa menunjukkan kalau PK bentuk seperti ini adalah benar, maka untuk N nya sama dengan K plus 1, berarti kan sini PK plus 1, ini kan PK plus 1 juga, ini diganti dengan K plus 1, hasilnya seperti ini sama dengan ini ya, juga bernilai benar. Nah itu juga harus bernilai benar. Cara pembuktiannya, nah, lihat kita simak di bawah ini ya. Ini kalau dituangkan dalam bentuk panjangnya kan, bentuk penjumlahan deretnya seperti ini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2 ya, K tambah 1 sama dengan ini. Kemudian suku, simak ya sini ya, ini ruas kiri nih namanya ya, ini ruas kanan. Kita harus bisa menunjukkan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, baru ini namanya bernilai benar kalau kita bisa menunjukkan ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Kembali ke ruas kiri dulu ya. Ruas kiri ini kan ini isinya menampung suku pertama 1, suku keduanya 3, ditambah suku ketiganya 5, ini sampai dengan suku ke K plus 1. Ini adalah nilai suku K plus 1. Nah sebelum suku K plus 1 ada suku ke K ya. Nah kita tambahkan dengan suku ke K sehingga dilengkapi seperti ini. Nah ya, ini setelah tambahkan dengan suku ke K. Tadi ini belum ditambahkan suku K-nya, ini sekarang ditambahkan dengan suku K. Ini kan langsung suku pertama, suku kedua, suku ketiga, langsung suku ke K plus 1. Kita tambahkan dengan suku ke K. Kalau suku ke K berarti kan ini kan 2K min 1. Nah ya, kalian ingat di sini lihat ada bentuk 1 tambah 3 sampai sini, maka ini kita ganti dengan K kuadrat. Tuh K kuadrat ya. Ini tetap, ini tetap, ini juga tetap itu. Kita akan menunjukkan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti kita cukup menunjukkan ini apakah sama dengan ini gitu loh. Karena ini sudah diganti dari ini ke sini ini ya, dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah ini kan sudah diganti dengan apa? Bentuk K kuadrat dari asumsi ya. Ini ininya tetap. Ini kalau kita kurungnya kita buka kan jadi seperti ini. Maka ini menurut konsep aljabar seperti ini kan. Nah ini kan, ternyata lihat, oh ruas kiri setelah diubah jadi ini, so sama dong kayak ruas kanan. Nah karena sama hasilnya berarti dikatakan ini P K plus 1 bernilai benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Langkah 3 hanya penegasan saja, karena langkah 1 dan langkah 2 sudah memenuhi syarat prinsip induksi matematika, karena dua-duanya benar ya, maka disimpulkan pernyataan ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2 N 1 seperti ini terbukti sah ya.
ya secara induksi matematika. Ini untuk bentuk deret ya, bentuk deret. Selanjutnya untuk bentuk yang tak samaan ya sama aja sih. Ya. Misalnya ini kita ambil contoh ini ya. Tak samaan ya. Nah, seperti ini. Di sini menampilkan syarat n-nya harus lebih besar sama dengan 2. Artinya nanti PN-nya juga dimunculkan. Nah, syarat ini ya. Ini sebagai PN-nya ya. Syaratnya seperti ini. Berarti nanti langkah 1, karena ini sudah ada syarat, langkah 1 bukan lagi n sama dengan 1 yang menunjukkan bernilai benar, tapi n sama dengan 2 harus bernilai benar. Karena ini ada syarat n-nya lebih besar sama dengan 2. Bagaimanakah cara menunjukkan ini, cara menunjukkan ya bahwa ini benar-benar? Nah, ikuti uraian seperti ini. Kalau ini kita ganti 2, berarti kan nanti di ruas kiri kan, berarti ini ganti 2 nih n-nya. Ini juga ganti 2 ya, ruas kanan juga ganti 2 kan. Ruas kiri dimasukkan jadi 2 tambah 1 pangkat 2. Ruas kanan 2 kuadrat tambah 4 ya. Jadi seperti ini. Ya. 2 tambah 1 kan jelas 3 ya, pangkatnya tetap 2 ya, 2 pangkat 2 kan 4 ya, ini tetap tambah 4. Nah sekarang lihat hasil akhirnya. Ruas kiri lihat 3 pangkat 2 kan 9 ya, 4 tambah 4 8 kan. Nah sekarang lihat, menurut konsep persamaan 9 lebih besar dari 8, benar apa salah? Iya benar ya, benar dong. Bahwa 9 itu pasti lebih besar dari 8. Nah, ini pelajaran SD kelas 2 nih ya. Berarti karena ini bernilai benar, berarti dengan demikian karena 9 lebih besar dari 8 ini bernilai benar, dengan demikian maka P2 dikatakan bernilai benar ya. Untuk n-nya lebih besar sama dengan 2. Ya, itu cara menuangkan untuk langkah yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami ya, penjelasan ini. Lanjut ke langkah kedua. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, lihat. Langkah kedua berarti kan nanti kita ganti n-nya sama dengan k. K-nya syaratnya sama juga, lebih besar sama dengan 2. Ngikuti ini ya. N-nya ganti dengan k ya. K-nya syaratnya adalah seperti ini. Lalu asumsikan bahwa PK, berarti ini ganti K ya. Otomatis ini ganti K, ini juga ganti K. Maka ini nanti ruas kiri nilainya lebih besar dari ruas kanan, adalah bernilai benar. Asumsikan. Nah, kalau ini bernilai benar, kalian harus menunjukkan juga bahwa untuk n-nya sama dengan k plus 1, kalau n-nya kan k plus 1, berarti ini kan k tambah 1, ini juga tambah 1, jadi kan k plus 1 lebih besar sama 3 tuh ya. Maka nanti pk plus 1 nya bentuknya bukan lagi ini, tapi ini. Nah, juga ini bernilai benar. Nah, ini harus bernilai benar. Bagaimana cara menuangkannya? Nah, lihat seperti ini. Penjelasannya ini ya. Kita ambil di ruas kiri dulu ya. Nah, ruas kiri ini k plus 2 kuadrat itu kan beroleh dari k ditambah 1 kan, ditambah 1. Sebab ini kita kan n-nya sama dengan k plus 1 kan. Kalau yang ini kan n-nya adalah k. Ya, ini kan n-nya sama dengan k kan. Ya, kali ini ya. Kalau k-nya ganti dengan plus 1, berarti kan ini kan k plus 1 tambah 1 itu. Menurut aturan aljabar, kalau ini pangkat 2, berarti kan kalau kita tuliskan berarti kan menggunakan rumus yang ini nih. Nah, ini kan menjadi seperti ini. Ini sebagai a-nya dikuadratkan. Nah, ini kan. Ini sebagai b kan.
itu kan 2 kali 1 kali ini, jadi ini B nya 1 kan 1/2 tuh ya. Kemudian ingat 1/2 itu nilainya 1 ya. Nah, pasti nilainya 1. Nah, ke bawah, maka nanti ini 2 kali 1 2 kan, berarti nanti ruas kiri dijabarkan ketemu ini, kita namakan persamaan bintang 1 ya, bintang 1. Selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa bintang 1 ini nanti nilainya harus lebih besar daripada ini ya. Bagaimana caranya? Ayo kita perhatikan baik-baik sini. Kita mengambil syarat dari yang ini ya. Nah, ini karena kita sukunya kan K+1 tuh. Kalau ini kan suku K. Kalau suku K berarti kan K-nya lebih besar sama dengan 2 ya. Kalau K+1 berarti kan ini kan tambah lagi 1. Jadi K+1 harus lebih besar daripada 3. Nah, yang ininya kita kalikan dengan 2. Kalau kita kalikan 2 berarti ini juga kalikan 2 jadi ini. Setuju? Setuju ya? Oke ya. Pasti setuju lah. Ini kalau kalikan 2 ya ini juga harus kali 2 dong ya. Jadi kan ini kan jadi seperti ini ya. Pertanyaannya, kenapa harus muncul seperti ini? Karena di sini apa? Ada bentuk ini nih. Nah, kita munculkan bentuknya jadi seperti ini. Ya. Nah. Kemudian kalau gini kita tambah 1, berarti kan ini juga tambah 1 ya. Hanya ini kan dapat 7 tuh. 7 ya. Nah, 7. Kenapa harus muncul ini? Ya ini ada bentuk seperti ini. Jadi bentuk seperti ini nanti ternyata ini nilainya lebih dari 7 ternyata. Lebih dari sama dengan 7. Nah. Ya. Kemudian lihat. Tadi kita harus menunjukkan ruas kiri ini lebih besar dari ini kan ya. Ya 7 itu kan nilainya kan lebih besar dari 4 tuh ya. Nah 7 itu kan nilainya kan lebih besar dari 4. Maka menurut sifat kanselasi atau penghapusan, jika ini tambah ini lebih besar sama 7 dan 7 lebih dari 4, berarti nanti ini tambah ini pasti juga lebih dari 4. Nah nanti ini kita substitusikan kemana? Ke bintang 1. Jadi nanti bintang 1 tandanya ini bukan lagi sama dengan ini, melainkan apa? Ini lebih dari ya ini ditambah 4. Oh, ya tambah 4. Sebab apa? Bila ini nilainya adalah lebih dari 4. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat bintang 2. Oh, bintang 2 kan mengarah ke sini dong. Oh ya. Artinya apa? Oh, kalau gitu ya ini pasti PK+1 kita simpulkan atau kita katakan ini bernilai benar untuk NK plus, untuk N nya sama dengan K ditambah 1. Nah ya, jadi langkah 2 cara menuangkannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Langkah 3, tadi langkah 1 benar, sudah kelihatan P2 nya bernilai benar. Langkah 2 juga untuk N nya sama dengan K+1 nilainya benar. Langkah 3 cuma kesimpulan saja. Nah, karena langkah 1, langkah 2 memenuhi persyaratan prinsip induksi matematika, maka dapat dikatakan bahwa pernyataan ini, PN ini yang menyatakan bahwa akan berlaku seperti ini adalah sah, terbukti. Nah, gitu, sah, terbukti. Itu cara menuangkannya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya oleh kalian semuanya.
Oke, penjelasan singkat ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin tanyakan, silakan kalian ajukan pertanyaan ya, di sisi mana yang kalian masih bingung. Oke ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima dengan baik dan benar oleh kalian ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi